Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Dari kebutaan menuju penglihatan iman. Jumat 5 Desember 2025. Hari ini Yesaya dan Matius berbicara tentang mata yang dibuka. Apa makna tersembunyi dalam kata-kata yang menyentuh ini? Mata yang dibuka. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Video ini terdiri dari 5 bagian, yakni pertama, kata-kata yang menyentuh. 2, hubungan dengan tradisi suci. 3, sharing pengalaman iman. 4, aplikasi praktis. Dan 5, refleksi. Baiklah, saya kupas satu persatu. Pertama, kata-kata yang menyentuh dari bacaan hari ini. Berkaitan dengan kata-kata yang menyentuh, mata yang dibuka dalam Yesaya bab 29 ayat 18 dengan kata Ibrani ra'a, berarti melihat, memperhatikan, atau memahami. Ini bukan sekedar penglihatan fisik, tapi mengandung pengertian pada level rohani, yakni kemampuan untuk melihat maksud Tuhan. Sedangkan dalam Matius bab 9 ayat 27-31 digunakan kata Yunani anablepo yang berarti memandang ke atas, melihat kembali, atau disembuhkan dari kebutaan. Kata ini mengandung makna transformasi dari buta menjadi melihat, dari gelap menjadi terang. 2, hubungan dengan tradisi suci. Mengapa ini merupakan bagian tradisi suci? Gereja memahami mukjizat penyembuhan buta sebagai simbol baptisan, suatu peralihan dari kegelapan dosa menuju terang iman. Santo Yohanes Chrysostomus dalam homilinya tentang mukjizat, beliau menulis, mereka yang buta secara fisik menjadi simbol bagi kita semua yang buta secara spiritual. Kristus datang untuk membuka mata hati kita. Inilah tradisi yang hidup. Gereja terus-menerus melihat dalam mukjizat fisik realitas rohani yang lebih dalam. Panggilan untuk bertobat dan melihat Allah dengan mata iman, terutama di masa Advent ini. Seperti orang buta dalam Injil, Anda, saya, kita juga perlu berteriak, anugerahkan kami penglihatan iman. Penglihatan iman merupakan karunia untuk melihat realitas sebagaimana Allah melihatnya, melampaui apa yang tampak oleh mata fisik, untuk menangkap karya dan kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa. Analoginya demikian. Mata fisik melihat masalah, keterbatasan, kegagalan. Mata iman melihat Tuhan yang berkarya bahkan dalam kesulitan.
dalam hal ini pelajaran berharga diperoleh dalam kegagalan. Bisa jadi kesempatan bertumbuh dalam tantangan. Untuk jelasnya, bagian 3 sharing pengalaman iman. Awal-awal saya menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ketika sedang mengajar, ada 2 mahasiswa yang duduknya bersebelahan, ngomong sendiri, berbicara antara 2 mahasiswa tersebut. Mereka saya marahi. Setelah kuliah selesai, dalam perjalanan menuju ruang kerja, saya sebenarnya menyesal juga. Mengapa saya tadi mudah marah? Oleh karena itu, seperti orang buta dalam Injil, saya juga berdoa, Tuhan anugerahkan saya penglihatan iman atas peristiwa di kelas tadi. Setelah sampai di ruang kerja, ternyata kedua mahasiswa tersebut menghadap saya untuk memohon maaf dengan memberikan penjelasan bahwa mereka sebenarnya ingin bertanya, namun tidak berani. Keduanya terjebak untuk membicarakan pertanyaan-pertanyaan di antara mereka sendiri. Akibatnya sejak saat itu, jika ada mahasiswa dan mahasiswi saling berbicara ketika saya yang sedang mengajar, saya mencoba mendekati mereka dan bertanya, ada apa kok bicara sendiri? Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan langsung saja kepada saya. Dengan mata iman saya melihat Tuhan yang berkarya, bahkan dalam kesulitan mengelola kelas, kesulitan menghadapi mahasiswa yang berbicara sendiri ketika saya mengajar. Saya dalam hal ini mengambil pelajaran berharga dalam kegagalan mengatasi suasana kelas. Dengan begitu, kesempatan bertumbuh dalam tantangan untuk menjadi lebih baik. 4 aplikasi praktis. Di masa Advent ini, kita bersama-sama, saya dan Anda diajak dalam konteks bahasa Ibrani, ra'a, memohon rahmat untuk melihat kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dalam kaitannya dengan bahasa atau istilah Yunani tadi, anablepo, berarti memandang ke atas kepada Kristus, meninggalkan kebutaan dosa dan kebiasaan lama. Seperti orang buta dalam Injil, saya dan Anda, kita semua juga perlu berteriak dengan cara yang bersama, dirumuskan kembali. Tuhan anugerahkan kami penglihatan iman. 5. Bagian terakhir, refleksi. Marilah kita memohon terangnya menerangi kegelapan kita. Sebagai penutup, subscribe, like, dan share channel ini untuk terus melihat dengan mata iman melalui sharing-sharing yang ada. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton. Salam sehat. Semoga renungan ini membuka mata hati banyak orang untuk melihat kasih Tuhan.